selamat pagi jemaat Tuhan yang diberkati. Salam jumpa dalam program Renungan Harian Keluarga. Edisi hari ini Rabu tanggal 26 April tahun 2023. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang senantiasa memelihara kehidupan kami, bersyukurlah kami untuk hari baru yang Tuhan beri bagi kami untuk menjalani setiap tugas aktivitas pekerjaan kami. Kami mau mengawali segala sesuatunya dengan beribadah, memuliakan Tuhan. Untuk itu diberkatilah kami yang pada pagi hari ini siap untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita di hari ini dalam Yohanes pasal 20 ayat 24 dan ayatnya yang ke-25. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Demikian firman Tuhan. Tema perenungan kita di pagi hari ini adalah ajar kami percaya walau tidak melihat. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, dalam persahabatan dan dalam kehidupan berkeluarga, sering kita berbagi pengalaman dan cerita tentang berbagai kejadian. Tidak jarang ada yang terkejut, heran dan tidak percaya. Misalnya, ketika kita sakit parah atau ketika kita berbulan-bulan harus mendapatkan perawatan di rumah sakit, namun pada akhirnya kita sembuh dan kembali beraktivitas. Kisah penampakan Yesus Kristus kepada para murid setelah kebangkitannya yang tidak dihadiri oleh Thomas yang disebut Didimus menjadi topik yang menarik bagi kekristenan hingga masa kini. Thomas adalah salah satu murid yang suka bertanya dan menginginkan suatu bukti. Kata Thomas di ayatnya yang ke-25, "Sebelum aku melihat bekas paku, sekali-kali aku tidak percaya." Thomas ingin membuktikan kebangkitan Yesus Kristus dengan mencucukkan jari dan tangannya pada bekas paku di tangan dan lambungnya. Ini adalah hal yang manusiawi. Ia masih ragu-ragu, ingin perjumpaan secara fisik dengan Yesus Kristus. Namun Yesus Kristus berkata, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, tak jarang orang Kristen, bahkan termasuk kita, berlaku demikian. Kita kurang meyakini akan kehadiran Yesus Kristus dalam hidup. Mereka bahkan kita mendambakan perjumpaan secara fisik. Marilah sebagai jemaat Tuhan dalam perjalanan iman, kita hendaklah percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus selalu ada dalam kehidupan kita. Ia hidup dan senantiasa menyertai kita. Keyakinan dan percaya itu tidak perlu pembuktian dengan tatap muka atau perjumpaan fisik dengan Yesus Kristus. Tetapi justru untuk membuktikan bahwa kita adalah orang Kristen, meskipun tidak bertatap muka dengannya, kita tetap percaya. Mari kita rajin beribadah di gereja, di kolom, di kategorial. Jangan sekalipun kita ragu akan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus seperti Thomas. Jangan kita ragu menapaki hari-hari hidup kita bersama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa menguatkan iman kita dan memberkati kita senantiasa. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, kepadamu sajalah kami mau selalu percaya dan menaruhkan kehidupan kami. Ketika di pagi hari ini kami boleh bangun dengan nafas hidup, tubuh sehat kuat diberkati. Ada keyakinan bahwa itu semua berasal daripadamu. Karena itu kami mau pakai hidup kami untuk memuliakan Tuhan dalam segala aktivitas tugas pekerjaan kami.
Kami berdoa, biarlah Tuhan yang senantiasa memperteguh iman percaya kami, sehingga dalam menjalani hari-hari hidup ini kami tidak ragu sekalipun akan kuasa Tuhan. Kami tidak ragu akan rencana Tuhan, karena hanya di dalam nama-Mu saja segala sesuatu pasti akan terjadi. Segala sesuatu pasti akan terlewati ketika kami akan memulaikan tugas, aktivitas, pekerjaan, dan pelayanan kami. Untuk itu Tuhan, bersama keluarga kami masing-masing, Tuhan berkati, jaga, dan lindungi kemanapun kami pergi dan berada. Dalam pekerjaan kami, baik jauh maupun dekat, Tuhan berkati. Biarlah apa yang kami lakukan dibuat Tuhan berhasil, karena kami melangkah hanya bersama dengan Tuhan. Berkatilah pemerintah, bangsa dan negara kami, termasuk di dalamnya gereja kami. Biarlah segala program, segala hal yang akan dilaksanakan di hari ini, itu semua boleh terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Diberkatilah perangkat pelayanan yang ada, para hamba-hamba Tuhan, para pendeta, penatua, diaken, terlebih khusus seluruh jemaat Tuhan. Biarlah ketika kami menjalani hari ini, ada keyakinan kami akan berjalan bersama dengan Tuhan. Kami taruhkan setiap gumul harapan rencana kami di sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Ini kami yang berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian renungan harian keluarga hari ini. Jangan lupa untuk like, share, dan ikuti terus channel YouTube Jemaat Gemi Maranatha Paselatan. Selamat kita beraktivitas, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, damai di hati.